Mengaum, serigala Chang milik Zhang Zongxiang terbunuh. Di bawah serangan pedang cahaya emas, dia benar-benar rentan. Ketika pedang cahaya emas itu keluar, pedang itu langsung patah. Serigala Chang itu meraung marah, seolah-olah dia telah diserang oleh sesuatu yang mengerikan. Apa? Wang Hu dan yang lainnya menatap pedang cahaya emas itu dengan mata terbelalak. Itu seperti hantu. Kekuatan pedang cahaya emas itu terlalu mengerikan. Bahkan serigala asli milik Zhang Zongxiang hancur oleh sebuah pukulan. Di tengah udara, wajah Zhang Zongxiang sepenuhnya tertutup oleh keterkejutan. Memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya, dia benar-benar malu. Saya katakan sebelumnya bahwa saya ingin Wu Chen melihat apa itu pembunuhan serigala Chang yang sebenarnya, jadi dia mengeluarkan pembunuhan serigala Chang yang sebenarnya, tetapi sekarang hasilnya adalah dia dipukuli dengan parah. Pembunuhan serigala Chang yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan membunuh bagi Wu Chen, tetapi itu langsung dipatahkan oleh pihak lawan, yang tidak menyebabkan kerusakan sama sekali. Cara Anda seharusnya lebih dari itu. Wu Chen tahu bahwa ini adalah Zhongzhu, dan para talenta di Zhongzhu ini memiliki banyak keterampilan unik, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Keterampilan unik ini umumnya lebih kuat daripada yang ada di daerah lain, seperti yang ada di Dongsuan. Bagaimanapun, Zhongzhu adalah pusat dari seluruh benua Tianwu. Dari sudut pandang ini, para jenius Zhongzhu tidak diragukan lagi akan memiliki lebih banyak keuntungan. Namun, keuntungan ini tidak dapat ditunjukkan sama sekali di depannya, karena keterampilan unik yang dipraktikkannya lebih maju dan lebih mengerikan daripada para jenius di Zhongzhu. Jadi Zhang Zongxiang ingin menunjukkan apa yang disebut keterampilan di depannya, yang merupakan perhitungan yang salah. Segera, Zhang Zongxiang terbangun dari keadaan kaget, dan mulai menghadapi lawan dari daerah lain ini, yang hanya memiliki 7 surga di Xinjiang. Keberadaan pria ini hanya menghancurkan kognisinya. Harimau mengaum. Zhang Zongxiang sekali lagi memainkan aksi yang kuat dengan teriakan keras. Aksi ini termasuk dalam rangkaian aksi ini, seperti pembunuhan serigala. Ada 4 jurus dalam set ini, yang masing-masing memiliki kekuatan dahsyat dan sangat menakutkan. Jauh dari apa yang dapat ditolak siapapun. Raungan. Seketika, raungan yang menggelegar, menyebar dengan gila-gilaan, kekuatan Raja Binatang Buas, meletus, gengsi, mengguncang semua sisi. Harimau mengaum. Wu Chen tersenyum tipis. Bagaimana dengan harimau yang mengaum dan membunuh? Dia bisa mematahkannya. Gerakannya tetap sama. Ia mendesak bilah Raja Peri, bilah cahaya keemasan, untuk menebasnya dengan keras, dan kekuatan teror meletus, mengguncang seluruh ruang. Bang! Bilah Xianwang bertabrakan dengan pembunuhan Hu Xiao. Tiba-tiba, kekuatan yang dahsyat meletus, bagaikan sungai surga yang pecah, memancar dan bergelora. Dibandingkan dengan pembunuhan serigala sebelumnya, kekuatan jurus ini tidak diragukan lagi lebih kuat. Energi teror, ledakan kegilaan, mengguncang seluruh ruang dan menyapu semua hal. Namun, bilah Raja Abadi Wu Chen, yang merupakan serangan yang diubah dari kekuatan Raja Abadi, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Di bawah satu serangan, ia menghancurkan semua hal. Oleh karena itu, jurus pembunuhan harimau mengaum Zhang Zongxiang, meskipun sangat kuat, tidak dapat menahan bilah Raja Abadi Wu Chen. Setelah bertahan beberapa saat, ia juga hancur. Tubuh Zhang Zongxiang bergetar. Ia melihat keterampilan uniknya dan menghancurkan satu gerakan demi satu. Ia sangat kesal. Orang ini, ia tidak memperhatikannya dengan cara seperti itu. Dalam hal ini, ia tidak sopan. Pembunuhan singa liar. Zhang Zongxiang minum banyak, memacu kekuatan yang kuat, dan sekali lagi melakukan aksi. Kekuatan jurus ini lebih kuat daripada pembunuhan harimau mengaum sebelumnya, dan kekuatannya juga lebih mengerikan. Satu serangan, bumi dan langit berputar, dan ruang bergetar. Semua sisi adalah binatang buas yang mengaum, bergegas keluar dengan marah, mengguncang semua sisi. Raungan. Raungan singa dan gelombang suara yang dahsyat meledak, menyapu dan membuka, menghancurkan langit dan bumi. Wajah Wang Hu dan yang lainnya banyak berubah. Mereka tidak menyangka bahwa Zhang Zongxiang telah menggunakan gerakan ini. Apakah kekuatan Wu Chen benar-benar mengerikan? Layak menggunakan 3 gerakan berturut-turut. Singa gila mengaum, suara menggetarkan dunia, aliran udara di sekitar, gelombang gila, ledakan tanpa henti, berdampak pada seluruh ruang, tak berujung.
Di sisi yang berlawanan, Wu Chen juga terkejut di antara para abadi. Gerakan Zhang Zongxiang lebih kuat daripada gerakannya, yang tidak bisa diremehkan. Namun, gerakannya tetap tidak berubah. Dengan lambaian tangannya, kekuatan yang kuat mengalir ke Raja Abadi. Raja Abadi mengaum dan kekuatan yang kuat keluar darinya. Pedang Raja Abadi menghantam dengan keras. Pedang cahaya keemasan itu bergegas turun dengan marah dan menghancurkan semua yang ada di ruang itu. Pada saat ini, di tengah langit, cahaya dan bayangan berkibar, cahaya keemasan itu cemerlang, bila cahaya keemasan itu sulit retak, tidak ada yang tidak rusak. Di sisi lain, singa liar mengaum, dan suaranya nyaring. Itu merajalela ke segala arah. Itu kuat dan kuat. Itu marah selama 9 hari. Mereka melintasi ruang yang luas dan bertabrakan dengan keras di udara. Bang! Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar. Energi besar keluar dari titik tabrakan, seperti gelombang, menyapu. Energi teror mengguncang seluruh ruang, yang sangat besar. Mata Wang Hu dan orang lain semua menatap langit tanpa berkedip. Mereka sangat gugup, mereka tidak menyangka kekuatan Wu Chen begitu dahsyat hingga mereka tidak dapat mempercayainya. Wu Chen, mata Yue Qingzu menatap Wu Chen tanpa berkedip. Dia benar-benar tahu kekuatannya. Bahkan Dugu Wudi, orang kuat di Hualong, bukanlah lawannya. Karena itu, dia sangat percaya padanya. Perang ini jelas merupakan kemenangan terakhir Wu Chen. Di tengah udara, dua serangan kuat saling bertabrakan. Mereka saling bertabrakan dan tidak saling memberi jalan. Terjadi konfrontasi yang sengit. Angin kencang bertiup dari titik tabrakan dan menyerbu ke segala arah. Mata Zhang Zongxiang tertuju pada pusat tabrakan. Namun, dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen akan begitu kuat. Trik yang dia gunakan sekarang begitu kuat sehingga bahkan pembunuhan singa gilanya tidak dapat memenangkan kemenangan yang luar biasa. Mereka memasuki keadaan konfrontasi. Bang! Akhirnya, serangan keduanya tidak dapat ditahan lagi. Itu benar-benar hancur. Aliran energi mengalir turun dan menyapu ke segala arah. Bagaimana mungkin? Zhang Zongxiang melihat semua ini, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Wu Chen menghancurkan 3 keterampilan uniknya secara berturut-turut. Terlebih lagi, dia menggunakan trik yang sama, yang tidak dapat dipercaya. Wang Hu dan yang lainnya juga berhenti berbicara saat ini. Mata mereka tertuju pada Wu Chen. Mereka belum pernah melihat kekuatan 7 surga yang begitu mengerikan di Xinjijing. Dibandingkan dengan dia, itu bukan salah satu dari mereka. Bahkan jika banyak dari mereka di Zhongzhou telah menembus kejahatan jenius Hualongjing, mereka mungkin tidak ada ketika kultivasi mereka adalah kekuatan 7 surga di Xinjijing. Wu Chen sangat kuat. Sepertinya keterampilan pedang Xianwang telah mencapai batasnya. Adapun Wu Chen, keterampilan pedang Raja Abadi bukanlah aksi yang sangat kuat. Secara alami, ada batas kekuatannya. Untuk menghadapi pembunuhan serigala dan pembunuhan harimau Zhang Zongxiang sudah lebih dari cukup. Untuk menghadapi pembunuhan singa gila itu paling banter adalah hasil imbang. Jika jurus yang lebih kuat mengandalkan pedang Raja Abadi miliknya, jurus itu tidak dapat diatasi. Namun, jurus itu juga ada hubungannya dengan kultivasinya sendiri dan ranah formula tubuh emas abadi. Kultivasinya sekarang adalah surga ketujuh dari ranah Xingji. Formula tubuh emas abadi miliknya juga mencapai ranah kelima. Jika salah satu dari keduanya berhasil ditembus, kekuatan pedang Raja Abadi miliknya akan lebih kuat. Namun, sejauh menyangkut situasinya saat ini, tidak mudah baginya untuk membuat terobosan dalam kedua cara tersebut. Oleh karena itu, kekuatan jurus ini terbatas pada ini. Lakukan jurus terakhirku. Zhang Zongxiang merasa sangat tidak tahu malu ketika jurusnya dipatahkan satu demi satu, jadi dia memutuskan untuk menggunakan jurus terakhir untuk menekan Wu Chen dan memenangkan kemenangan terakhir. Apakah kamu ingin menggunakan itu? Wang Hu dan yang lainnya melihat ke arah Zhang Zongxiang. Mereka semua adalah teman baik dan sahabat. Tentu saja, mereka tahu bahwa membunuh singa gila bukanlah jurus unik Zhang Zongxiang yang paling kuat. Di tangannya, ada keterampilan unik yang lebih kuat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan jurus itu. Namun, Yue Qingzu sama sekali tidak khawatir. Dia memiliki keyakinan penuh pada Wu Chen. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia bisa mengalahkannya. Zhang Zongxiang tidak terkecuali. Skyhawk Kill. Zhang Zongxiang meneguk minuman keras dan melancarkan serangan paling kuat.
Dia melihat kekuatan tak terbatas, mengalir keluar darinya, menyapu dan membuka, di seluruh ruang, besar dan melonjak hingga ekstrim. Ledakan, langit dan bumi bergetar, angkasa bergetar, dan aura tak terbatas mengalir dari segala arah, mengalir langsung ke tubuh Zhang Zongxiang. Pada saat ini, dia seperti lubang hitam besar, terus-menerus menyerap aura langit dan bumi di angkasa sekitarnya, membuat kekuatan gerakan bermain ke keadaan terkuat. Setelah menyerap begitu banyak aura, momentum Zhang Zongxiang juga meningkat pesat. Ketika dia mencapai batasnya, itu tiba-tiba pecah. Pada saat itu, seluruh angkasa bergetar hebat. Itu terus-menerus pecah. Itu adalah aksi yang mengerikan. Itu membawa kekuatan teror dan bergegas keluar menuju Wu Chen. Itu seperti banjir. Gerakan ini, di antara para abadi, Wu Chen juga merasakan krisis besar, dan dengan cepat menyapu ke arahnya, seperti gelombang keputusasaan, untuk menenggelamkannya. Dari sini, dia dapat menyimpulkan bahwa gerakan Zhang Zongxiang pasti luar biasa dalam kekuatan, benar-benar mengerikan, dan pasti lebih unggul dari yang sebelumnya. Energi yang ganas, menyapu ke arahnya, terus-menerus menghantam Raja Abadinya. Saya harus mengatakan bahwa gerakan Zhang Zongxiang benar-benar mengerikan. Bahkan tubuh Raja Abadinya bergetar hebat. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Wu Chen meledak dan mengalir ke Raja Abadi. Cahaya keemasan pada Raja Abadi meledak dan menjadi cemerlang. Segera, dia stabil. 9 perubahan naga. Setelah memperkuat pertahanan Raja Abadi, Wu Chen meledak dan melakukan serangan unik. Pada saat itu, kekuatan yang dahsyat dan ekstrim tiba-tiba keluar darinya. Kekuatan ini, kuat dan mengerikan, memenuhi seluruh ruang, sekuat pelangi, mengejutkan dunia. Raungan. Kemudian, raungan kemarahan keluar dari kekuatan ini. Dengan raungan ini, aura langit dan bumi di ruang sekitarnya bergulung lebih keras, seperti gelombang besar, bergulung tanpa henti dan mengamuk ke segala arah. Roh langit dan bumi melonjak liar dan menyatu. Segera, seekor naga besar muncul di tengah langit. Naga besar ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan kekuatannya yang mengerikan menembus. Itu menakutkan dan menakutkan. His, melihat naga raksasa ini, Wang Hu dan yang lainnya tidak dapat menahan napas untuk menghirup udara dingin. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan naga raksasa ini benar-benar mengerikan. Bahkan metode pembunuhan elang langit milik Zhang Zongxiang tidak ada bandingannya. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Mata Zhang Zongxiang terbuka lebar. Dia melihat naga besar ini. Tubuhnya seperti baja. Dia berada di langit. Dia sangat kuat dan mengagumkan. Dia sangat mengerikan. Dia tidak percaya bahwa seorang biksu yang hanya memiliki 7 hari Xinji dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat. Sungguh menakjubkan. Raungan. Naga itu bangkit, meraung dan meraung. Energi yang kuat meledak keluar, yang membuat aliran udara di seluruh ruang melonjak, bergulung liar dan mengejutkan. 9 perubahan naga adalah keterampilan unik tertinggi dari kebangsaan naga. Ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan kekuatannya mendominasi dunia. Naga itu meraung dan berlari kencang. Kekuatan teror meletus. Skyhawk milik Zhang Zongxiang terbunuh. Di depan kekuatan ini, itu benar-benar tak tertahankan. Setelah bertahan sebentar, itu benar-benar hancur dan tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Setelah menghancurkan pembunuhan Skyhawk, naga itu meraung dan bergegas turun ke tubuh Zhang Zongxiang dengan kekuatan yang paling ganas. Dengan kekuatan Zhang Zongxiang, di mana lawan Wu Chen? Begitu Changlong bergegas turun, ia terguncang dan terbang. Ah! Zhang Zongxiang berteriak. Dia terkejut oleh pukulan dan meludahkan darah di mulutnya. Dia sama sekali bukan lawan Wu Chen. Melihat ini, Wang Hu dan yang lainnya semuanya menghela nafas. Mereka sudah menebak hasil akhir pertempuran ini sejak Wu Chen mengeluarkan 9 perubahan naga. Sekarang tampaknya memang seperti ini. Orang ini kuat sekali, tidak ada satupun dari kita yang menjadi lawannya. Wang Hu menghela napas. Kekuatan mereka mirip dengan Zhang Zongxiang. Karena bahkan Zhang Zongxiang bukanlah lawan Wu Chen, mereka bukanlah lawan Wu Chen. Menang. Yue Qingzu menatap Wu Chen, dan dia tidak terkejut dengan hasil ini. Kekuatan Wu Chen sangat kuat. Bahkan Dugu Wudi, orang kuat di wilayah Hualong, bukanlah lawannya, apalagi Zhang Zongxiang. Di tanah, Zhang Zongxiang berjuang untuk bangkit, menyeka darah di sudut mulutnya, dan menatap Wu Chen.
Perang di matanya berangsur-angsur memudar. Saya bukan lawan, yang mulia. Baginya, menang adalah menang, dan kalah adalah kalah. Itu bukan masalah besar. Yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa pencapaian dan kekuatan Wu Chen begitu mengerikan ketika dia berada di 7 surga dunia bintang. Bahkan di wilayah mereka di Zhongzhou, dia tidak dapat menemukan beberapa orang. Jika tebakanku benar, kau seharusnya menjadi orang teratas di Dongsuanyu yang mengalahkan Liu Junyang di Jiangyuelou. Apa? Wang Hu dan yang lainnya terkejut ketika mereka saling memandang. Mereka tahu bahwa telah terjadi pertempuran sengit di Jiangyuelou beberapa hari yang lalu. Liu Junyang dan orang kuat lainnya dari Dongsuanyu adalah dua pihak dalam pertempuran sengit tersebut. Mereka juga memperhatikan masalah ini, karena kekuatan Liu Junyang hampir sama dengan mereka dan berada di level yang sama. Namun, hasil dari pertempuran itu di luar dugaan mereka. Itu berakhir dengan kegagalan Liu Junyang, dan yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa lawan yang mengalahkan Liu Junyang adalah seorang pria yang prestasinya hanya 7 hari di negara bagian bintang. Sehubungan dengan prestasi Wu Chen saat ini dan kekuatannya, dikatakan bahwa di sampingnya, ada juga seorang teman wanita yang cantik. Dikombinasikan dengan faktor-faktor ini, mereka dapat dengan mudah menebak bahwa orang yang mereka temui sekarang adalah orang yang mengalahkan Liu Junyang. Ternyata dia adalah orang paling berkuasa di wilayah Dongsuan. Tidak heran dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Wang Hu sekarang mengerti mengapa Wu Chen berani berbicara begitu keras kepadanya dan Zhang Zongxiang sebelumnya. Ternyata di belakangnya, dia memiliki kekuatan yang kuat sebagai pendukung. Permisi, bisakah kita pergi sekarang? Wu Chen menerima Raja Abadi. Sekarang, dia telah mengalahkan Zhang Zongxiang, dan tidak perlu menunjukkan jurusnya. Yue Qingzu perlahan berjalan melewatinya dan berdiri bersama Wu Chen. Mereka hendak pergi ketika sebuah suara menghentikan mereka. Tunggu, Tuan. Wu Chen kembali menatap Wang Hu dan berkata, apa lagi yang harus Anda lakukan? Wang Hu melengkungkan tangannya ke arah Wu Chen dan berkata, Anda luar biasa. Kami sangat mengagumi Anda. Saya tidak tahu apakah kamu mengenal 9 putri itu. Wu Chen berkata, aku pernah mendengarnya. 9 putri dari Kekaisaran Naga Hitam. Ketika dia datang ke kota Yonghua, dia mendengar tentang pria ini. Itu bagus. Wang Hu dan yang lainnya merasa lega. Mereka belum pernah mendengar tentang mereka. Itu bukan apa-apa, tetapi jika mereka bahkan belum pernah mendengar tentang 9 putri yang terkenal itu, mustahil untuk mengatakannya. Wu Chen dan Yue Qingzu tidak berbicara. Mereka hanya melihat orang-orang ini dan melihat apa yang ingin mereka katakan. Sekarang, 9 putri sedang mengumpulkan orang-orang untuk memasuki suatu tempat. Jika kalian tertarik, kalian sebaiknya pergi saja. Yue Qingzu dan Wu Chen saling memandang. 9 putri telah datang ke reruntuhan kuno ini. Mereka sudah mengetahuinya jauh sebelum mereka datang, dan mereka akan memasuki suatu tempat tertentu. Lalu, apa nilai penting tempat itu? Mungkin, apa harta karun di dalamnya? Mungkin. Bagaimana menurutmu? Tanya Wu Chen. Yue Qingzu menatapnya dan berkata sambil tersenyum, kalian dapat membuat ide sendiri tentang hal-hal ini. Jangan tanya saya, tidak peduli keputusan apa yang kalian buat, saya akan mengikuti kalian. Wu Chen berpikir sejenak dan berkata kepada mereka, pimpin jalan di depan. Beberapa orang sangat senang. Dengan kekuatan Wu Chen, mereka sepenuhnya memenuhi syarat untuk pergi bersama mereka. Adapun Bambu Yue Xing, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Apakah mereka pergi atau tidak, itu tidak memiliki banyak pengaruh pada mereka. Silakan, Wu Chen dan Yue Qingzu pergi bersama Wang Hu dan mereka. Bagi Wu Chen, dia tidak takut dengan intrik orang-orang ini. Jika orang-orang ini berani memainkan gerakan yin, dia secara alami akan membiarkan mereka membayar harga yang sesuai. Di bawah kepemimpinan keempatnya, Wu Chen dan rekan-rekannya datang ke sebuah lembah rendah. Di sini, mereka menemukan bahwa sudah ada banyak orang. Wang Hu, kemana saja kamu? Aku tidak kembali untuk waktu yang lama. Aku pikir kamu dihisap kering oleh nyamuk darah. Dua orang muda datang untuk menemui Wang Hu dan Wu Chen. Kangel, kata Wang, kamu gagak jangan mengutukku. Percaya atau tidak, aku masih hidup setelah kamu memberi makan nyamuk-nyamuk itu. Kangel tertawa, melirik orang-orang ini, dan akhirnya melihat Wu Chen dan Yue Qingzu.
Keduanya, aku ingin memperkenalkan kalian kepada Wu Chen, pemuda kuat pertama di Dongsuanyu. Ini adalah Yue Xing Bambu, salah satu tembok ganda yang tak tertandingi di Dongsuanyu. Dia adalah pemuda terbaik di Dongsuanyu. Keduanya tidak percaya bahwa prestasi Wu Chen hanya di alam Xingji dan Qi Hongtian. Seperti orang seperti ini, mereka dapat dengan mudah mengalahkan mereka jika mereka mengambil gambar. Sekarang, Wang Hu memberitahu mereka bahwa orang ini adalah pemuda kuat pertama di alam Dongsuan. Bukankah benar bahwa alam Dongsuan belum selesai seperti ini? Bisakah seorang pria dengan alam bintang 7 menjadi pemuda terbaik? Ya, jangan remehkan dia. Kekuatannya sangat kuat. Bahkan Liu Junyang bukanlah lawannya. Liu Junyang, kamu bilang dialah yang mengalahkan Liu Junyang di Jiangyuelou. Mereka juga terkejut mendengar tentang apa yang terjadi di Jiangyuelou belum lama ini. Pada saat ini, beberapa orang keluar dari sana. Mereka juga mengenal Wu Chen dan Yue Qingzu. Itu adalah Liu Junyang dan teman-temannya. Wu Chen, itu kamu. Liu Junyang melihat Wu Chen sekilas dan mengepalkan tinjunya di ujung lengan bajunya. Beberapa hari yang lalu, dia dikalahkan oleh Wu Chen dalam pertempuran pertama di Jiangyuelou, yang merupakan hal yang memalukan baginya. Sekarang dia melihat Wu Chen, dia ingin sekali keluar dan melawannya selama 300 ronde. Namun, dia juga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk mengalahkan Wu Chen, jadi dia harus menekan ide ini. Dia benar-benar pria muda kuat pertama di Dongsuanyu. Ketika mereka melihat ekspresi Liu Junyang, mereka juga menebak apa itu. Mereka terkejut. Zhang Zongxiang menggali topik tersebut. Ia takut mereka akan membicarakan Wu Chen lagi demi kesehatan dan kebahagiaan. Mereka juga akan mengungkap kegagalannya kepada pihak lain. Bagaimanapun, orang-orang berbakat perlu menghadapi diri mereka sendiri. Kegagalan Liu Junyang terhadap Wu Chen adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Namun, hanya sedikit orang yang tahu tentang kegagalannya terhadap pihak lain. Jika mereka tidak membicarakan Wang Hu, tidak akan ada yang tahu. Kangel berkata, 9 putri hampir menguraikannya. Mungkin dengan lebih banyak waktu, ruang itu dapat dibuka, sehingga mereka dapat masuk. Kata Wang, ruang itu benar-benar rahasia. Jika tidak ditemukan secara tidak sengaja kemarin, saya khawatir tidak ada yang akan menemukannya dalam kehidupan ini. Petik 2. Aku tidak sabar untuk memikirkan tempat di mana aku bisa mendapatkan Lingbao tingkat atas. Mereka semua bersemangat untuk mencoba. Siapa yang tidak ingin mendapatkan harta karun itu? Boom! Pada saat ini, tiba-tiba, seberkas cahaya terang muncul dari lembah yang dalam, mekar di langit malam, dan mewarnai seluruh langit malam menjadi cahaya. Ada apa? Ada apa? Cahaya itu datang dari dalam. 9 putri ada di sana. Apakah itu berarti ruang itu telah dibuka? Pasti begitu. Ayo pergi. Cepat turun. Ayo pergi. Mereka bergegas turun ke bagian terdalam lembah. Di sini, ada lebih banyak anak muda. Prestasi mereka sangat kuat. Wu Chen melihat sekeliling dan tidak menemukan bahwa mereka yang berada di bawah langit 9 berat Xingji semuanya adalah yang terkuat di antara anak muda. Di antara orang-orang ini, Wu Chen juga menemukan beberapa napas yang sangat kuat, yang tidak lebih buruk dari Dugu Wudi mereka di Suanyu Timur. Jelas, orang-orang ini adalah yang terkuat di daerah Hualong. Di antara orang-orang ini, seorang wanita dengan pakaian berwarna-warni dan kerudung sangat menonjol. Dia tampak berusia sekitar 28 tahun. Dia tinggi, anggun, dan mengharukan. Yang lebih mengejutkan adalah napasnya lebih kuat daripada Dugu Wudi, dan kekuatannya jelas lebih besar daripada Dugu Wudi. Jika tidak salah menebak, wanita ini seharusnya adalah 9 putri dari Kekaisaran Naga Hitam. Pada saat ini, 9 putri sedang melihat ke depan, mata tidak berkedip, tetapi di depannya, ada cahaya yang tak berujung. Cahaya ini keluar dari ruang di depan, mengusir malam di sekitarnya. Ini, ruang yang berbeda. Wu Chen tahu bahwa ruang dunia bukanlah bagian yang tidak terpisahkan. Ada beberapa ruang lain di dalamnya. Ruang-ruang itu, biasanya, sangat tersembunyi dan tidak dapat ditemukan sama sekali. Mereka hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Namun, di ruang yang berbeda, hal-hal seperti apa yang mungkin ada atau tidak ada. Itu tergantung pada keberuntungan. Jika Anda beruntung, Anda dapat menemukan banyak harta karun di ruang yang berbeda.
Jika Anda tidak beruntung, Anda membuka ruang yang berbeda dengan hati dan pikiran Anda, tetapi Anda tidak menemukan apapun. Boom! Pada saat ini, cahaya yang lebih kuat muncul dari ruang tersebut. Cahaya ini menyilaukan dan cemerlang. Kemudian, semua orang melihat bahwa dari ruang di depan mereka, ada celah, yang tampaknya akan segera dibuka. Ruang yang berbeda akan segera dibuka. Memperhatikan situasi seperti ini, orang-orang di lapangan menjadi bersemangat, melihat tanpa berkedip, harapan di hati tidak ada bandingannya. Namun, penantian mereka tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, celah itu meluas dan secara bertahap membentuk portal. Setelah itu, tidak akan berubah lagi. Apakah sudah stabil? Seharusnya stabil. Sekarang sudah stabil, bolehkah kita masuk? Orang-orang melihat ke pintu yang terbuka, dan mata mereka berangsur-angsur menjadi panas. Wah, akhirnya, seseorang tidak dapat menahannya. Dia bergegas masuk. Melihat seseorang masuk, tempat kejadian langsung terbakar, dan orang-orang bergegas ke tempat kejadian. Melihat ke ruang misterius itu, Wu Chen tertegun, melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi." Kata-kata itu jatuh, sebuah anak panah melesat ke masa lalu, melesat ke ruang yang berbeda, di belakang, bambu bening bulan mengikuti dari dekat, juga bergegas masuk. Ini ruang di dalam. Ketika mereka masuk, mereka mendongak. Apa yang mereka lihat adalah dunia yang sangat besar. Di dunia ini, ruangnya sangat besar. Itu tampak seperti dunia luar. Ikuti aku, jangan pergi. Ayo pergi bersama dan saling menjaga. Yue Qingzu mengangguk. Tidak ada pendapat. Ini adalah dunia yang benar-benar aneh. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya atau apa yang berbahaya. Lebih baik berjalan bersama daripada berjalan sendiri. Bersama-sama, mereka masuk jauh ke dalam ruang misterius ini. Ruang ini, tidak tahu seberapa besar, tidak tahu seberapa lebar, 2 orang atau terbang atau berjalan, semuanya dalam, tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi tidak ada yang ditemukan, yang membuat mereka sangat kesal. Raungan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang sangat keras di depan kami. Suaranya sangat keras hingga seperti guntur dan halilintar, yang membuat dunia bergetar. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Wu Chen dan Yue Qingzu sama-sama terkejut. Dilihat dari suara ini, pemilik suara ini pasti sangat kuat, tidak kalah dari bintang yang sangat kuat. Lewati benda ini, jika kita bisa menghindari dan menghindari hal-hal mengerikan seperti itu tidak lebih baik. Jika kita tidak bisa menghindarinya, tidak ada salahnya untuk memikirkan cara lain. Bagus. Wu Chen dan Yue Qingzu segera pindah ke sisi lain. Terbang jauh, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tiba-tiba, seberkas cahaya datang dari bawah, menarik perhatian kedua orang itu. Mereka berhenti dan melihat ke bawah. Ada titik patahan di bawah. Ada senjata merah berdiri di atas titik patahan itu. Di ujung senjata itu, ada kilauan terang, yang menarik perhatian mereka. Ini adalah harta karun bumi. Melihat senjata ini, ada fluktuasi energi yang kuat di dalamnya. Fluktuasi semacam ini tidak kurang dari level Lingbao tingkat menengah. Dapat disimpulkan bahwa ini pasti Lingbao tingkat menengah. Hahaha, aku tidak menyangka akan melihat Lingbao tingkat menengah bumi melangkah di sini. Wu Chen tertawa keras. Itu bukan hal yang biasa. Bahkan banyak orang Hualong yang kuat tidak memilikinya. Begitu mereka menemukan hal-hal seperti itu, mereka akan datang untuk merebutnya. Dalam bab 190, ular berkepala 3 terbang turun dan mendarat di tanah. Wu Chen melihatnya. Itu benar-benar harta karun tingkat bumi. Tidak ada masalah. Wu Chen pergi untuk mengumpulkan Lingbao tingkat menengah ini. Meskipun dia tidak dapat menggunakannya sendiri, dia sangat membutuhkan benda-benda ini. Benda itu memiliki kemampuan yang sangat ajaib, yaitu menyerap roh harta karun lain dan meningkatkan level dan kekuatannya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia secara bertahap telah mengubah pedang naga dari Lingbao tingkat rendah pertama. Ketika Anda meningkatkan ke tingkat Lingbao yang menyempit di tingkat bumi saat ini, Anda akan membayar lebih banyak rasa sakit dan keringat. Tetapi pada saat yang sama, penampilannya tidak mengecewakannya. Dia telah mengikutinya sepanjang jalan, bertempur di selatan dan di utara. Dia dapat melangkah ke langkah ini dengan aman, dan pedang naga juga telah banyak berkontribusi. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa banyak upaya yang dilakukan,
dia harus dengan teguh mengolah pedang pembunuh naga dan berusaha menjadikannya senjata ajaib yang unik. Yue Qingzu tidak tertarik pada harta karun ini. Dia seorang wanita. Dia tidak suka senjata. Kemudian dia melihat sekeliling untuk melihat apakah ada bahaya. Tak lama kemudian, Wu Chen mendatangi senjata harta karun ini dan melihatnya. Dia tidak memikirkan apapun. Dia mengangkat tangannya dan memegang senjata itu untuk menariknya keluar. Raungan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, disertai dengan suara gemuruh ini, ada juga kekuatan yang sangat kuat, yang juga merupakan ledakan yang mengamuk. Wu Chen, hati-hati, Yue Qingzu segera mengingatkan. Wu Chen mengangguk. Tentu saja, dia bukan orang yang ceroboh. Dia tahu bahwa di samping harta karun, biasanya ada hal-hal kuat yang menjaganya. Ini hampir menjadi hukum besi. Tetapi tidak masalah, pegang senjata harta karun, keluarkan senjata harta karun, dan kemudian sosok itu melesat keluar dengan cepat. Tepat saat dia bergegas keluar, kepala besar tertembak jatuh dengan kecepatan secepat listrik. Bang! Kepala itu terbentur keras. Seketika, tanah retak. Itu terbelah satu per satu. Seberapa kuat kekuatan benturan kepala, yang dapat dilihat dari ini? Wu Chen, kamu baik-baik saja. Yue Qingzu terbang mendekat dan bertanya tentang hal itu. Tidak ada. Wu Chen mendongak ke depan dan ke tengah. Dia tidak tahu kapan makhluk seperti ular muncul. Makhluk seperti ular ini berbeda dari ular biasa, karena memiliki 3 kepala. Ketiga kepala ini terpisah di satu sisi. Dengan gerakan leher, ia terus berayun, dan itu menakutkan. Ia meledak. Itu menakutkan. Ular berkepala 3, seperti nyamuk iblis darah, ketiga ular ini juga makhluk yang sangat tua. Di tempat lain, mereka jarang terlihat. Makhluk semacam ini memiliki kekuatan yang sangat kuat dan vitalitas yang kuat, dan sangat sulit untuk dihadapi. Ketika ular berkepala 3 itu melihat Wu Chen dan Yue Qingzu, ia langsung meraung dan meraung. Suara teror itu seperti gelombang yang mengamuk. Melihat ini, Bambu Yuexing mengerutkan kening, dan ketiga ular itu berteriak sangat keras sehingga mereka mungkin akan menarik perhatian orang lain. Jika mereka menunggu orang lain datang, tidak akan mudah bagi mereka untuk mengambil senjata harta karun ini lagi. Wah! Kedua kepala ular berkepala 3 itu melesat keluar dengan kecepatan penuh, seperti anak panah dari tali. Mereka melesat ke arah Wu Chen dan Yue Qingzu. Mereka ingin membunuh 2 orang sekaligus. Namun, kekuatan Wu Chen dan Yue Qingzu tidak kosong. Melihat ular berkepala 3 menyerang mereka, mereka segera menghindar dan bergegas keluar dalam sekejap, membuat serangan ular berkepala 3 itu kosong lagi. Ayo pergi. Wu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menepuknya dengan satu tangan. Itu kuat. Itu melesat keluar dengan keras. Seperti bukit, kekuatan telapak tangan King Tian langsung menyerbu ular berkepala 3 dan melancarkan serangan ganas padanya. Laut naik ke bulan. Di sisi lain, Bambu Yuexing tidak ambigu. Ia menggunakan aksi yang kuat secara langsung. Hanya sebuah lingkaran bulan terang yang mengembun di udara, sebuah kekuatan yang sangat besar. Meledak keluar, sehingga ruang di sekitarnya bergetar, tidak dapat menahan guncangan. Kemudian, bulan terang jatuh. Itu seperti gunung Tai yang menekan puncak gunung, menekan keras ular berkepala 3. Ular berkepala 3 itu marah. Kedua orang ini berani menyerangnya. Mereka tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kedua kepala itu membuka mulut mereka dan memuntahkan kolom cahaya. Kolom cahaya memiliki atribut yang berbeda. Yang satu adalah es, kekuatan es, dan yang lainnya adalah api, membakar langit dan bumi. Kedua pilar cahaya itu masing-masing melesat keluar, membawa momentum yang kuat, dan kemudian mereka menyerang Wu Chen dan Yue Qingzu dengan ganas. Bang! Bang! Serangan ketiga pihak saling bertabrakan. Tiba-tiba, badai yang kuat pecah dari tengah, seperti gelombang, menyerbu ke segala arah. Orang ini sangat kuat. Dia tidak cocok untuk bertarung. Cepat pergi. Ular berkepala 3 memiliki kekuatan darah yang sangat kuat. Ia juga merupakan spesies purba, liar, dan asing. Kekuatannya sangat mengerikan. Jika itu bukan pilihan terakhir, lebih baik menjauh darinya sejauh mungkin. Bagus. Yue Qingzu juga tahu bahwa ketiga ular ini tidak mudah dihadapi. Jadi, jika Anda dapat menghindarinya, cobalah untuk menghindarinya. Jika tidak bisa, itu masalah lain.
Setelah satu serangan, kedua sosok itu melesat keluar, mencoba menjauh dari ketiga ular itu. Ketika mereka melihat bahwa mereka akan lari, ular berkepala 3 itu menjadi marah, dan segera meraung. Sebuah kekuatan yang dahsyat meletus dan melesat lurus ke atas. 3 sinar cahaya melesat keluar dari 3 mulut besar berkepala 3, membawa kekuatan yang mengerikan, langsung menuju ke bambu Wu Chen dan Yue Xing, seperti anak panah yang keluar dari garis, dengan kecepatan yang luar biasa. Pembunuh naga, Wu Chen tidak berkata apa-apa, dan segera memanggil pedang pembunuh naga. Begitu pedang pembunuh naga keluar, napas yang kuat dan ganas meletus. Udara pedang memenuhi seluruh ruang, kekuatan yang sangat besar, getaran yang gila, yang membuat orang merasa takut dan ngeri. Semua jiwa orang mati keluar. Tian Leice, dengan teriakan keras, bilah pedang Wu Chen terbelah. Kekuatan amarah meledak keluar dari bilah pembunuh naga, menyebabkan ruang berubah. Guntur melonjak dan amarah melonjak ke seluruh langit. Ketika saatnya tiba, seluruh ruang berubah menjadi lautan guntur. Cahaya guntur bergetar, guntur bersinar, menerobos udara dan keluar. Itu adalah kekuatan besar yang membuat langit dan bumi bergerak. Kekuatan Tian Leice luar biasa. Itu adalah bilah kekuatan. Itu didorong oleh cahaya guntur. Sulit untuk dibelah, dan itu ditutupi oleh 3 ular. Bam-bam. 3 suara keras, tiba-tiba terdengar, dan kemudian, 3 pilar cahaya dari 3 ular, masing-masing, dihancurkan oleh petir, retak, sepenuhnya berubah menjadi abu terbang, musnah.